Saya masih bersama Bapak Agus Martowardoyo dan tadi pertanyaannya adalah itu juga langsung ramai Pak, jembatan Selat Sunda. Pak Agus, ketika ada rencana ini digulirkan, Pak Agus termasuk yang berani sekali untuk mengatakan boleh tapi harus ada penelitian dulu. Nah, Pak Agus dianggap menghambat investasi dengan tidak setuju dengan adanya proyek jembatan Selat Sunda ini. Apa penjelasannya, Pak? Yang mungkin bisa saya jelaskan adalah Indonesia seperti sekarang. Indonesia selama 9 kuartal terakhir itu pertumbuhan ekonominya selalu di atas 6%. Yeah. Dan salah satu yang membuat Indonesia ekonominya baik adalah karena investasinya baik. Dan untuk investasi kita sadar bahwa Indonesia itu tidak cukup menggunakan anggaran negara untuk membangun negara dengan investasi atau membangun infrastruktur. Betul. Oleh karena itu kita mengundang swasta untuk berpartisipasi. Yeah. Dan partisipasi swasta itu diatur dengan lebih baik sekarang dibandingkan dulu karena kita menggunakan skema public-private partnership. Yeah. Nah, public-private partnership ini sudah kita perkenalkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia welcome dan menyambut baik investor masuk di Indonesia. Untuk itu kita keluarkan peraturan dan peraturan itu dalam bentuk keputusan presiden. Tetapi kalau seandainya ternyata kita mau melakukan hal yang berbeda dengan kepres yang sudah kita setujui, tentu kita akan bisa memberikan signal yang buruk kepada investor. Kok ada kepres yang mengatur tentang public-private partnership, tapi kok pelaksanaannya kok beda. Ya, jadi yang aku baca di media, jadi Pak Agus bilang oke, tapi ubah dulu kepresnya, gitu kan ya Pak Agus ya? Betul. Karena tapi langsung dijawab sama Pak Hatta Rajasa yang sekarang menggantikan Pak Agus, nggak perlu pakai ubah-ubah kepres. Oh ya, justru yang saya ingin sampaikan, kalau seandainya project itu pasti dibagi 2 kategori. Yang satu ada solicited project, yang satu lagi unsolicited project. Kalau unsolicited project itu inisiatif dari swasta, boleh, kalau visible, tidak akan menerima penjaminan pemerintah dan tidak menerima dana dari pemerintah. Nah itu. Tetapi ini dengan proyek jembatan Selat Sunda ada yang tidak konsisten, yang saya khawatir nanti akan ada konsekuensi hukum apabila ini dilaksanakan dengan administrasi yang tidak konsisten atau tidak baik. Misalnya gimana Pak? Misalnya adalah jelas di kepres yang ada itu tidak diperbolehkan untuk diberikan penjaminan atau diberikan pendanaan. Tetapi untuk proyek ini kok ternyata inisiatif dari swasta dan diberikan penjaminan. Nah ini tentu nanti di masa yang akan datang bisa nanti dipertanyakan. Jadi ini adalah teknis dokumen yang mesti dijaga. Masyarakat luas mungkin tidak bisa memahami sampai detail, tetapi prinsipnya adalah jangan kita memulai satu proyek yang umurnya mungkin bisa ratusan tahun, tetapi dokumentasinya tidak rapih. Yang tertangkap di luar, Pak Agus sengaja menghambat atau berani menghambat JSS ini, di mana itu sebenarnya sudah disetujui oleh Presiden dan juga anggota Menteri Kabinet yang terkait. Tapi Pak Agus dengan berani menentang adanya proyek ini, dan itu dikatakan sebagai menghambat investasi. Saya merasa bahwa sampai terakhir itu masih dibahas di tim 7. Dan saya merupakan bagian dari tim 7 dan saya sudah menyampaikan posisi dan rekomendasi saya, dan sampai terakhir tim 7 belum rapat kembali. Tapi kalau sekarang kami sudah bukan Menteri Keuangan, kemudian nanti dirapatkan bahwa itu bisa diterima, tentu adalah menjadi akuntabilitas daripada pejabat-pejabat itu. Dan Pak Agus nggak merasa bahwa ada jadi masalah-masalah seperti ini, inilah yang membuat Pak Agus tuh dianggap duri dalam daging, Pak Agus? Sebetulnya nggak ada duri dalam daging. Nggak ada. Yang ada adalah bagian dari tim yang sama-sama ingin mensukseskan pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau misalnya anggapannya begini, kenapa sih Pak Agus itu kok harus menentang JSS? Toh itu kan semuanya pure dana swasta begitu, nggak pakai APBN. Kenapa harus dihalang-halangi gitu Pak Agus? Bukan. Kalau kita bicara lebih jauh tentang jembatan Selat Sunda, itu definisi daripada proyeknya itu belum utuh. Karena itu baru jembatan, tetapi sarana-sarana pendukung seperti apa itu belum jelas. Kemudian
Kalau seperti proyek jembatan Selat Sunda itu pasti harus dibiayai dengan hutang lunak. Minimum jangka waktunya 50 tahun. Institusi yang bisa memberikan hutang dengan jangka waktu 50 tahun dengan bunga murah itu pasti minta penjaminan dari pemerintah. Jadi jangan kita sekarang mengatakan tidak ada penjaminan pemerintah, tapi nanti ada penjaminan pemerintah dan akhirnya karena pengadaannya kurang taat azas, akhirnya rakyat Indonesia yang harus menanggung. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Tapi Pak Agus, ini proyeknya Arta Graha loh. Rosi, kita dalam bekerja itu tidak ada personal. Jadi ini betul-betul adalah kelembagaan dan kalaupun kita bicara itu bukan karena pribadi tapi karena kedinasan dan instansi gitu. Jadi saya yakin mitra-mitra kerja dari kami juga semua paham bahwa ini bukan masalah personal tapi ini masalah kedinasan. Ya.